Kata Ragnar Oratmangoen usai tak bisa gabung timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang. Sayuri bersaudara kembali, dipanggil timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang. Janji Justin Hubner bersama timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang. Bek timnas Indonesia Shane Petinama gabung Buriram United. Stefano Lillipali dan Asnawi Mangkualam kembali, ada nama baru di skuad timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang. Tak ada Elkan Bagot dalam skuad Garuda, padahal sudah di Bali dan menit main lebih banyak ketimbang Justin Hubner. Tak ada satupun pemain dipanggil ke timnas Indonesia meski juara Liga 1. Keluar sebagai juara Liga 1 2024-2025 pun tak menjamin Patrick Kluivert melirik pemain Persib Bandung. Ini karena dari daftar 32 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, tak ada satupun pemain Maung Bandung. Timnas Indonesia resmi mengumumkan 32 pemain yang dipanggil untuk menghadapi 2 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Kemudian, laga terakhir grup C yakni melawan Jepang di Suita, Jepang pada 10 Juni 2025. Pertandingan ini menjadi laga penting buat timnas Indonesia apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk menghadapi laga penting ini, timnas Indonesia pun direncanakan menjalani pemusatan latihan TC di Bali mulai 26 Mei 2025. Namun, sebelum menjalani TC ini tak sedikit netizen yang dibuat salah fokus. Dari 32 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, ada beberapa nama baru dan juga pemain yang kembali. Akan tetapi, salah satu yang menjadi sorotan dari daftar 32 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia ini, tak ada satupun pemain Persib Bandung yang dapat panggilan. Sebenarnya ini juga telah terjadi saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Namun, untuk menghadapi Cina dan Jepang ini yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Persib Bandung telah memastikan meraih gelar juara Liga 1 2024-2025. Bahkan dengan mengunci gelar juara Liga 1 pada pekan ke-31 lalu, ini memastikan mereka berhasil back-to-back. Tim asuhan Bojan Hodak sukses meraih gelar juara Liga 1 lebih cepat. Namun, meraih gelar juara Liga 1 pun tak membuat pemain Persib dilirik pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Padahal, tak sedikit juga yang menyebut beberapa pemain Persib layak untuk mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Bahkan, ada satu nama yang sebelumnya disebut-sebut layak karena performanya yang apik bersama Persib, yakni Beckham Putra. Beckham Putra memang menjadi salah satu pemain andalan Persib sejak musim lalu. Akan tetapi, dalam daftar 32 pemain yang dipanggil, tak juga ada nama pemain Persib. Padahal Beckham juga sebelumnya diketahui menjadi salah satu pemain andalan di timnas U23 Indonesia maupun U19. Namun, hingga saat ini Beckham menjadi salah satu pemain yang belum pernah bermain membela timnas Indonesia senior. Bahkan, ia telah turut membawa timnas U23 Indonesia meraih gelar juara SEA Games 2023 lalu. Dengan tak adanya nama pemain Persib satupun dalam pemanggilan timnas Indonesia ini. Tak sedikit netizen yang bertanya, ada yang menanyakan apakah Patrick Kluivert anti Persib. Kata Ragnar Oratmangoen usai tak bisa gabung timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia nantinya akan melawan Cina dan Jepang. Skuad Garuda bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Duel ini rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Timnas Indonesia lalu menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Duel tersebut nantinya terlaksana di Stadion Saitama, Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pemusatan latihan
TC di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025. Sebanyak 32 pemain dipastikan ikut serta. Nama-nama langganan seperti Rafael Struijk, Calvin Verdong, hingga Marcelino Ferdinand dipastikan ambil bagian. Kejutan datang dengan kembali hadirnya Asnawi Mangkualam. Sebagai informasi, Asnawi tak mendapat panggilan timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Maret lalu. Sementara itu, beberapa pemain langganan lain juga ada yang tak bisa bergabung. Salah satunya adalah Ragnar Oratmangoen. Ragnar tak bisa memperkuat timnas Indonesia karena cedera. Pemain berusia 27 tahun itu kemudian tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Ragnar mengaku dirinya selalu ingin memperkuat timnas Indonesia. Lebih lanjut, Ragnar memberikan doa kepada timnas Indonesia agar mendapat hasil terbaik melawan Cina dan Jepang. Untuk para fans, akibat cedera saya tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk 2 pertandingan terakhir babak ini. Tidak ada tempat yang lebih saya sukai daripada di luar sana, di lapangan melakukan segalanya musim panas ini agar 100% fit di awal musim baru. Untuk saat ini semoga beruntung dan tetap percaya, kata Ragnar dilansir dari Instagram pribadinya. Sayuri bersaudara kembali, dipanggil timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang. 2 pemain Malut United Sayuri bersaudara dipastikan kembali mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Yakob dan Yance Sayuri pun berharap bisa membawa skuad Garuda meraih hasil terbaik di laga lawan Cina dan Jepang. Pemain yang dipanggil ini cukup mengejutkan karena ada beberapa nama yang kembali ke skuad Garuda. Di antara pemain yang kembali mendapat panggilan dan bergabung dengan tim Merah Putih yakni Yakob dan Yance Sayuri. Sayuri bersaudara ini sebelumnya tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Namun, menghilangnya nama Yakob Sayuri menjadi pertanyaan besar buat semua pihak. Pasalnya, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri tampil cukup gemilang di Liga 1 2024-2025. Untuk itu, banyak pihak yang bertanya-tanya, tetapi untuk menghadapi Cina dan Jepang ini, Sayuri bersaudara itu dipastikan kembali bergabung dan akan berjuang bersama tim Merah Putih untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ini karena timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, saat ini skuad Garuda berada di posisi keempat klasemen grup C apabila mereka mampu mempertahankan posisi ini atau naik ke peringkat ketiga. Mereka berhak lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya. Tetapi apabila bisa finish di posisi runner-up grup C, mereka justru bisa langsung lolos ke putaran final bersama Jepang. Untuk itu, setelah mendapat panggilan kembali ke timnas Indonesia, Yakob Sayuri pun sangat bersyukur dan senang. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan berharap dijauhkan dari cedera agar bisa kembali berjuang dengan tim Merah Putih nantinya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat pemeliharaannya saya dijauhkan dari bahaya dan cedera, ujar Yakob Sayuri. Saya juga berterima kasih kepada seluruh anggota tim Malut United karena kerja keras semua saya bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia, ucapnya. Yakob Sayuri bahkan mengaku meminta dukungan kepada semua pihak agar mereka bisa membawa tim Merah Putih meraih hasil terbaik di laga lawan Cina dan Jepang. Saya ingin meminta dukungan dan doa dari keluarga besar Malut United dimanapun berada, kata Yakob Sayuri. Semoga saya dan Yance dapat memberikan hasil terbaik untuk timnas Indonesia, harapnya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena masih diberi kesempatan kembali ke timnas, tutur Yance Sayuri. Terima kasih juga untuk pelatih dan semua teman-teman di Malut United karena kerja sama kita, akhirnya saya bisa dipanggil kembali, ujarnya. Janji Justin Hubner bersama timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang. Patrick Kluivert telah mengumumkan sebanyak 32 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia.
Justin Hubner dan kawan-kawan bisa saja lolos otomatis apabila finish di posisi runner-up. Ini karena tim yang finish di posisi runner-up bakal menemani Jepang tampil di putaran final Piala Dunia 2026 yang telah lolos lebih dulu. Namun, syarat lainnya, Timnas Indonesia juga harus berharap dengan Arab Saudi bisa terpeleset dalam 2 laga terakhir. Mereka saat ini menempati posisi ketiga dengan mengems 10 poin, sehingga tim Merah Putih masih memiliki peluang apabila meraih 2 kemenangan langsung. Walaupun tak bisa lolos otomatis, peluang skuad Garuda belum tertutup karena tim yang finish di posisi ketiga dan keempat bakal melaju ke putaran keempat. Oleh karena itu, finish di posisi 3 dan keempat lebih realistis buat Timnas Indonesia apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, mereka bisa berjuang kembali di putaran keempat untuk mengunci tiket tampil di Piala Dunia 2026 nantinya. Untuk bisa mewujudkan itu, Timnas Indonesia pun akan segera mempersiapkan diri dengan maksimal. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar pemusatan latihan TC di Bali pada 26 Mei mendatang. PSSI pun telah mengumumkan 32 pemain yang dipanggil untuk persiapan menghadapi Cina dan Jepang itu. Salah satunya yakni Justin Hubner yang mendapat panggilan ke skuad Garuda Jelang 2 laga penting tersebut. Pemain Wolverhampton Wanderers tersebut mengaku selalu senang mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun tersebut pun berjanji dengan pemanggilan ini, ia akan berjuang untuk tim Merah Putih. Pemain yang sering disebut preman Timnas Indonesia itu mengaku siap tampil habis-habisan dalam laga melawan Cina dan Jepang. Dengan harapan bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Justin Hubner berjanji akan melakukan semuanya untuk mewujudkan itu. Senang bisa dipanggil ke tim nasional, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk lolos ke Piala Dunia. Ujar Justin Hubner sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Sekedar informasi, Justin Hubner sendiri menjadi salah satu pemain andalan tim Merah Putih. Ia mencatat telah tampil sebanyak 13 caps bersama Timnas Indonesia sejak memulai debut tim senior di Piala Asia 2023 yang bergulir pada 5 Januari 2024 lalu. Bek Timnas Indonesia Shane Patinama gabung Buriram United. Nama Shane Patinama belakangan ini memang ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain keturunan Maluku tersebut memang diketahui telah mengakhiri kontraknya dengan klub asal Belgia KAS Open beberapa waktu lalu. Dengan berakhirnya kontrak bersama klub Eropa itu, bek Timnas Indonesia tersebut belum lama ini dikaitkan dengan beberapa klub termasuk tim Liga 1 hingga Thailand. Ini karena pemain tersebut bebas bursa transfer, sehingga ada beberapa klub yang dikabarkan meminati Shane Patinama. Dari klub yang memastikan promosi ke Liga 1 yakni Bhayangkara FC, hingga klub asal Thailand Buriram United. Akhirnya terbaru kabar datang dari negara tetangga yakni Thailand yang mengungkapkan pemain berusia 26 tahun tersebut bakal gabung Buriram United. Kabar ini disampaikan oleh Boltaisten yang mengatakan bahwa nek Timnas Indonesia siap pindah ke Buriram. Tak hanya dari Boltaisten saja, Instagram The Asian Football bahkan langsung mengungkapkan Shane Patinama akan bergabung dengan Buriram United. Mereka juga menyebut bahwa Shane Patinama dipastikan masuk daftar pemain yang dipanggil untuk membela skuad Garuda. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan menghadapi Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Untuk itu, Shane Patinama akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia untuk menghadapi laga penting tersebut. Mereka tak hanya mengungkapkan Shane Patinama akan bergabung dengan Buriram United saja, namun pemain Timnas Indonesia ini dijadwalkan akan menjalani tes kesehatan sebelum gabung Buriram United. Shane Patinama dijadwalkan akan menjalani medical check-up seperti pemain pada umumnya saat baru akan bergabung dengan tim baru. Pemain berusia 26 tahun ini akan menjalani tes kesehatan sebelum resmi menandatangani kontrak dengan Buriram United.
Shane Patinama dijadwalkan menjalani tes kesehatan sebelum gabung Buriram United pada Senin, 19 Mei 2025. Sekedar informasi, Shane Patinama pun dijadwalkan akan bergabung dengan para pemain Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan TC di Bali pada 26 Mei 2025. Pasalnya, tim Merah Putih akan menjalani persiapan lebih cepat jelang melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Stefano Lillipali dan Asnawi Mangkualam kembali ada nama baru di skuad Timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang. Dari daftar 32 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia ini, memang beberapa nama menjadi sorotan. Pasalnya, beberapa pemain yang sebelumnya tak dipanggil dalam laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 lalu. Pelatih asal Belanda tersebut memanggil beberapa pemain kembali. Dan ada juga nama baru dalam daftar ini. Nama pemain yang menjadi sorotan yakni nama Stefano Lillipali dan Asnawi Mangkualam. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret lalu, Asnawi Mangkualam tak masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia. Tak adanya nama Asnawi waktu itu cukup mengejutkan. Pasalnya, sang pemain tampil reguler bersama tim asal Thailand Port FC, bahkan menjadi andalan. Untuk itu, sempat ada berbagai macam reaksi saat namanya menghilang dari skuad Timnas Indonesia. Namun, kali ini Patrick Kluivert kembali memanggil Asnawi untuk menghadapi Cina dan Jepang. Selain nama Asnawi, ada beberapa pemain juga yang kembali dipanggil ke Timnas Indonesia, yakni Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Kedua pemain tersebut pada Maret 2025 lalu juga tidak masuk dalam daftar skuad Garuda. Namun, untuk menghadapi Cina dan Jepang ini, Yakob dan Yance Sayuri dipanggil. Kemudian nama Stefano Lillipali yang langsung menjadi sorotan karena ia masuk dalam skuad Timnas Indonesia kembali. Seperti diketahui, Stefano Lillipali sudah lama absen masuk skuad Garuda. Bahkan ia terakhir kali tercatat memperkuat Timnas Indonesia PDA 2023 lalu saat laga persahabatan melawan Turkmenistan. Untuk itu, dengan pemanggilan kembali ke Timnas Indonesia ini bisa menjadi sangat berarti buat Stefano Lillipali. Selain beberapa nama yang kembali membela Timnas Indonesia, Patrick Kluivert juga memanggil nama baru untuk menghadapi Cina dan Jepang ini. Tim pelatih Timnas Indonesia memanggil pemain baru berposisi kiper, yakni Reza Arya Pratama. Pemain PSM Makassar ini mendapat panggilan ke Timnas Indonesia dan pemain berusia 24 tahun ini dipastikan bakal bersaing dengan kiper lain. Pasalnya, terdapat 5 kiper yang dipanggil saat ini, ada Hernando Ari, Martin Paes, Emil Audero, dan Nadeo Argawinata. Patrick Kluivert memang memanggil beberapa pemain dan ada juga pemain baru. Namun, walaupun mereka masuk dalam daftar panggilan ini, tak menjamin semua bisa tembus skuad utama. Oleh karena itu, Asnawi Mangkualam, Stefano Lillipali, dan yang lainnya harus kembali berjuang untuk mendapatkan tempat utama. Apalagi untuk setiap posisi ada beberapa pemain andalan. Untuk Asnawi bahkan dipastikan memiliki saingan seperti Yakob Sayuri, Kevin Dix, Eliano Reinders, dan Sandy Walsh. Sementara itu, untuk Stefano Lillipali harus bersaing dengan beberapa nama seperti Ole Romeni, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, Septian Bagaskara. Tak ada Elkan Bagot dalam skuad Garuda, padahal sudah di Bali dan menit main lebih banyak ketimbang Justin Hubner. Elkan Bagot kembali menghilang dari skuad Timnas Indonesia pada pemanggilan kedua era pelatih Patrick Kluivert. Berbagai indikasi belakangan ini seharusnya menjadi momen comeback bagi Elkan Bagot. Bek jangkung tersebut terakhir kali membela Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Ia kemudian mengalami masalah dengan Shin Tae-yong dan tak pernah dipanggil lagi hingga pelatih Korea Selatan itu dipecat. Kini, tim Garuda ditangani Patrick Kluivert. Pemain Ipswich Town itu mendapatkan peluang baru. Kluivert dilaporkan mau membuka pintu untuk Bagot, tetapi sang pemain memilih berfokus di klub. Pada jeda internasional Maret lalu, tak ada nama Bagot dalam skuad pertama Kluivert.
Bagot sendiri musim ini memperoleh pengalaman berharga di kasta ketiga Liga Inggris dalam peminjaman di Blackpool. Musim 2025 bersama Blackpool terbilang lebih produktif ketimbang 2023-2024 bersama Ipswich Town di divisi Championship. Usai menyudahi musim bersama Blackpool, Bagot mengunjungi negara leluhurnya. Ia berada di Indonesia pekan lalu untuk berlibur ke Bali. Bali, selain sebagai objek wisata internasional, adalah lokasi training camp Timnas Indonesia pekan depan. Nyatanya pada Minggu, 18 Mei 2025, dalam pengumuman Garuda Calling, tak ada nama Bagot. Kluivert memanggil 5 bek tengah, Jay Itzes, Mace Hilgers, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Di antara 5 nama itu, setidaknya 2 nama dapat didebat untuk digantikan dengan Bagot. Jordi Amat sudah berusia 33 tahun dan menunjukkan pelambatan performa di Johor Darul Takzim maupun Timnas. Justin Hubner musim ini mendapatkan menit main lebih sedikit ketimbang Bagot, padahal ia hanya bermain di tim junior. Jumlah laga Hubner bersama Wolverhampton U21 yaitu 14 pertandingan dengan 1.212 menit. Adapun Bagot bersama Blackpool mencapai 20 pertandingan dengan 1.441 menit. Saya bisa katakan mungkin pertandingan terpenting yang pernah saya mainkan mungkin ketika saya bermain untuk Timnas Indonesia, kata Elkan bulan lalu, Piala Asia 2023. Itu adalah pertama kalinya kami lolos ke Piala Asia dalam 30 tahun. Itu mungkin pertandingan yang membuat saya merasa paling tertekan saat ikut serta. Karena begitu pentingnya dan berartinya pertandingan ini bagi saya, semua orang Indonesia. Tutupnya. Luka Modric resmi pertahankan Nathan Choi Aon di Swansea City. Harapan semu bos baru? Nathan Choi Aon menatap secercah harapan di Swansea City, tetapi kemungkinan besar semu. Bek kiri Timnas Indonesia itu menjalani musim dengan peran minor bersama The Swans. Ia hanya tampil 3 kali, semuanya pada Agustus, 1 kali di divisi Championship dan 2 kali di Carabao Cup. Saat musim ditutup, Nathan menjalani 16 pertandingan, tak pernah masuk skuad Swansea di kasta kedua Liga Inggris. Pada fase akhir musim pula, klub Wales itu mendapatkan angin segar dengan kedatangan Luka Modric. Gelandang Real Madrid yang masih aktif bermain itu masuk sebagai investor minoritas dan langsung berperan di bursa transfer. Dengan Luka Modric di jajaran manajemen, kandidat pemain baru bisa dibujuk rayu oleh sang legenda Liga Champions Eropa. Di sisi lain, masuknya Modric berpeluang menerapkan standar baru bagi pemain yang sudah ada. Pemain pelapis tak terpakai seperti Nathan Choi Aon terancam makin terpinggirkan. Meski begitu, rilis klub pada Jumat, 16 Mei 2025 malam memperlihatkan Nathan masih menjadi bagian dari klub. Swansea City mengkonfirmasi daftar pemain dipertahankan menjelang musim 2026, tulis pihak klub. Dalam pengumuman tersebut, The Swans melepas 2 legenda klub, Joe Allen dan Kyle Naughton. Pemain lain Cyrus Christie, Christian Pedersen dan John McLaughlin juga dilepas karena kontraknya berakhir. Nama Nathan Choi Aon terpampang dalam daftar 43 pemain yang bertahan di Liberty Stadium musim depan. Akan tetapi, fans Indonesia perlu berhati-hati dengan kabar bahagia ini. Daftar tersebut hanya berisi para pemain yang masih memiliki kontrak bersama klub, paling tidak hingga 2026. Masih ada kemungkinan pihak klub bakal melepas pemain dengan permanen atau dipinjamkan pada bursa transfer mendatang. Bagi pemain yang hanya 3 kali tampil dan menyisakan kontrak semusim seperti Nathan, tampaknya opsi logis bagi kedua pihak adalah keluar permanen. Media Cina sebut Timnas Indonesia sudah menderita sebelum laga versus Cina di GBK. Apa alasannya? Belum juga menghadapi laga krusial kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia sudah lebih dulu diterpa beragam masalah serius. Bukannya fokus menyusun strategi kemenangan, skuad asuhan Patrick Kluivert justru dibayangi berbagai tekanan, dari sanksi FIFA hingga badai cedera pemain. Media asing pun menyoroti kekacauan ini.
Salah satunya Sohu, media ternama dari Cina, menyebut timnas Indonesia sudah menderita sebelum pertandingan digelar. Tim Indonesia mendapat serangkaian pukulan saat bersiap menghadapi pertarungan hidup mati dengan tim Cina di kandang sendiri, tulis Sohu dalam laporannya. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Salah satu sorotan terbesar adalah sanksi dari FIFA usai laga panas melawan Bahrain beberapa waktu lalu. Akibat insiden tersebut, FIFA menjatuhkan hukuman yang cukup memberatkan bagi timnas Indonesia. Kapasitas penonton dikurangi 15% dan federasi dikenai denda sekitar 400 juta. Kondisi ini membuat skuad Garuda tidak bisa mendapat dukungan penuh dari supporter saat bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Bagi timnas Indonesia yang kerap mengandalkan atmosfer kandang, pengurangan supporter jelas bukan hal sepele. Ini bisa memengaruhi semangat juang para pemain di lapangan. Sohu bahkan menilai keputusan FIFA itu sebagai pukulan besar yang bisa menguntungkan Cina di laga penting nanti. Namun masalah timnas Indonesia tidak berhenti di situ. Media Cina itu juga menyoroti absennya beberapa pemain kunci dalam skuad Garuda yang memperparah kondisi jelang pertandingan. Pertama-tama, banyak pemain timnas Indonesia yang absen karena skorsing dan cedera serta alasan lainnya adalah sanksi berat dari FIFA, lanjut Sohu dalam artikelnya. Ini adalah kabar baik bagi tim Cina yang tengah berjuang dalam pertarungan hidup mati versus timnas Indonesia. Tambah Sohu dengan nada optimis. Di sisi lain, Cina justru mendapat angin segar dengan pulihnya dua pemain andalan, Wu Lei dan Jiang Guangtai, yang absen di pertemuan pertama melawan timnas Indonesia. Pertemuan pertama di kandang Cina sendiri hanya berakhir dengan skor 2-1, menandakan selisih kekuatan antara kedua tim tidak begitu mencolok. Apalagi, kekuatan antara tim Cina dan tim Indonesia tidak terlalu besar. Di pertemuan pertama, mereka mengalahkan lawannya 2-1, tulis Sohu dalam penutup artikelnya. Dengan segala masalah yang menimpa, publik kini menyoroti langkah yang akan diambil pelatih Patrick Kluivert demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.